Saya Albi Samjaya. Saya Alivia Nurul Fadilah. Saya Ananda Iven Artemisia. Saya Andri Prasetyo. Saya Asia Saidiarni Saragi. Saya Bagas Nur Hidayat. Saya Charles Sinambela. Saya Dawai Waduda. Saya Dimas Agung Mufianto Ihsan. Saya Dinur Anissa Usoleka. Dan kami akan mempersembahkan sebagai ASN, hendaknya kita memahami fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat serta pemersatu bangsa. ASN juga memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari KKN. Untuk mendapatkan profil pegawai yang produktif, efisien, dan efektif, diperlukan sebuah sistem pengelolaan SDM yang mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi individu yang bekerja di dalamnya. Sistem merit yang berdasarkan pada objektivitas pengelolaan ASN menjadi pilihan bagi pemerintah untuk mengelola SDM-nya. Dalam sistem merit ini, berbagai keputusan dalam manajemen SDM didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, serta kinerja. Contoh paling dekat dalam pengimplementasian sistem merit adalah pelaksanaan seleksi terbuka untuk penerimaan CPNS. Dalam proses seleksi CPNS ini, nyatanya telah diterapkan dengan sistem CAT atau Computer Assisted Test. Dengan sistem ini, diharapkan mampu menjamin transparansi, efisiensi, serta efektivitas dalam rekrutmen pegawai karena pengolahan sampai pengumuman sepenuhnya berdasarkan program komputer. Intervensi dan preferensi personal dapat dikurangi bahkan dapat dihilangkan dengan sistem ini, sehingga bisa diperoleh calon PNS yang berkualitas. Pencantuman sistem merit ini mengindikasikan keseriusan pemerintah untuk menerapkan objektivitas dalam manajemen ASN dan juga keharusan semua instansi pemerintah untuk menerapkan sistem merit dalam pengelolaan ASN-nya. Untuk itu, kita sebagai insan pengayoman harus turut serta dalam pengoptimalan manajemen ASN yang bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti datang tepat waktu guna mewujudkan tujuan organisasi yang harus segera dibangun dan ditegakkan adalah kedisiplinan pegawainya. Bimbingan hari ini udah selesai Bu Atun, kembali lagi minggu depan ya Bu Atun. Kalau hari ini nggak bisa Pak, usahanya Pak. Minggu depan Bu Atun, jadwalnya Pak, minggu depan. mohon diatur. Nggak bisa Bu Atun. Mohon maaf Pak. Maaf, terima kasih udah selesai Bu Atun, minggu depan balik lagi ya Bu Atun. Bersih dari budaya pungli. Sebagai pelayan publik, dalam melayani publik, pegawai yang profesional harus berani tegas untuk menolak pungli, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Dalam melakukan pekerjaannya, seorang ASN harus tetap fokus pada pekerjaan yang sedang diembannya. Digital ethics. Ethics yang berarti etika dalam bahasa Indonesia adalah sesuatu yang sudah muncul dengan sendirinya dari dalam kehidupan kita. Digital ethics yang dimaksud adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan etika dalam dunia digital. Apa saja etika dalam dunia digital itu? Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah kita harus memilih dan melakukan research kembali terhadap informasi yang akan kita posting. Apalagi informasi mengenai data pribadi yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Membagikan kegiatan kita sehari-hari memang menyenangkan. Namun, jika membagikan data-data pribadi kita seperti nama lengkap, alamat, dan data pribadi lainnya, itu tidak dianjurkan. Karena dapat disalahgunakan oleh pihak lain untuk keuntungan pribadi mereka. Yang kedua,
Kita harus memiliki sikap kritis dan mau berpikir sebelum kita membagikan informasi kepada orang lain. Kita harus memiliki tanggung jawab dengan informasi yang kita berikan kepada orang lain. Berhati-hatilah dengan hoax, disinformasi, dan misinformasi. Jika tidak yakin dengan informasi yang kita terima, maka lebih baik informasi tersebut berhenti di kita. Yang ketiga, yaitu kita harus menghargai karya dan ide dari orang lain. Jika kita ingin mengutip quotes, film, lagu, ataupun memposting karya dan ide yang dibuat oleh orang lain, hendaknya tulis dan mention sumber informasi dari mana kita mendapatkannya. Jika ingin karya dan ide kita dihargai, maka kita harus juga menghargai orang lain terlebih dahulu. Sebagai seorang calon ASN, kita harus mampu mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Kita harus mampu mempergunakan media sosial untuk kemudahan pekerjaan kita dan organisasi kita. Namun dalam bermedia sosial, kita harus memperhatikan etika. Salah satunya adalah penggunaan gaya bahasa yang baik dan santun, sehingga menimbulkan kenyamanan bagi orang lain. Kemudian yang kedua adalah kita harus memperjelas akun kita dan gambar kita, profil kita, sehingga kita dalam berinteraksi di media sosial kita mempunyai identitas yang jelas. Mari menjadi Smart ASN. Dalam bermedia digital, tentunya kita juga tetap harus berbudaya. Sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika haruslah membersamai kita dalam bermedia digital. Sila pertama mengarahkan kita untuk mampu mengakses, mengeksplorasi, dan sekaligus menyeleksi informasi tentang agama dan kepercayaan dari sumber kredibel. Sila kedua, menggambarkan tidak adanya perbedaan jenis kelamin, ras, agama, status sosial, kelompok politik, dan disabilitas fisik untuk memperoleh informasi di ruang digital. Sila ketiga, di ruang digital, kita harus cakap dalam mengakses pengetahuan yang menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Sila keempat, masyarakat bebas berpendapat dan bebas berekspresi, termasuk di ruang digital, selama menjaga hak dan kewajiban sesama pengguna ruang digital. Sila kelima, kita harus bijak dalam menggunakan media digital dengan memahami etika berperilaku sebagai warga negara digital. Sebagai ASN yang berbudaya digital, kita harus tetap mencintai produk dalam negeri. Dewasa ini sudah banyak film karya anak bangsa. Lewat media digital, kita juga bisa loh mendukung film ini seperti ikut mempublikasikan film nasional di sosial media pribadi. Serta tidak mengambil, mensunting, dan di bagian ke dunia maya tanpa seizin pemilik. Dukung terus film karya Indonesia. Digitalisasi kebudayaan merupakan salah satu contoh implementasi dari 4 pilar literasi digital, yakni digital culture. Di era digital seperti ini, di mana semakin terbukanya akses informasi, mendorong masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pelestarian budaya. Google Art and Culture merupakan upaya Google melestarikan kebudayaan dunia dan mempromosikannya secara global. Melalui platform ini, Google mendokumentasikan kebudayaan yang ada di seluruh dunia, kemudian menampilkannya melalui internet, sehingga kebudayaan tersebut dapat terjaga dan dikenal di dunia global. Hal ini membuktikan bahwa di era digital seperti ini, kita masih dapat melestarikan kebudayaan dengan mendigitalisasi kebudayaan sehingga kebudayaan dapat tetap terjaga. Contoh lain dari implementasi digital culture sebagai bagian dari 4 pilar literasi digital, yakni dengan mengetahui hak-hak serta kewajiban kita di ruang digital. Seperti yang kita ketahui bahwa kita memiliki hak untuk berekspresi serta berpendapat melalui media sosial kita. Namun, selain hak-hak tersebut, kita juga punya kewajiban untuk menjaga etika bersosial media, seperti tidak mengunggah postingan atau komentar yang mengandung ujaran kebencian terhadap orang lain. Sebagai generasi penerus bangsa yang menghadapi era industri 4.0, untuk menjadi ASN yang smart tentunya kita harus memiliki skills atau kemampuan digital. Di era yang berkirim pesan serba instan dan mudah, saat ini kita harus dapat cerdas memanfaatkan media sosial yang kita miliki dan kita gunakan sehari-hari. Media sosial dapat kita gunakan sebagai alat komunikasi dan sarana literasi digital bagi masyarakat luas.
Dengan teknologi yang maju, kita dapat mencari informasi apapun dengan lebih mudah. Selain terkadang ketika kita merasa jenuh dengan aktivitas sehari-hari, kita dapat mencari hiburan di media sosial seperti menonton video lucu atau video bermanfaat lainnya. Di zaman perkembangan teknologi yang serba maju saat ini, sebagai calon ASN, kita dituntut untuk bisa bermedia sosial secara bijak. Selain itu, kita juga dapat melatih diri untuk membuat sebuah karya yang baik. Kita juga harus dapat mengoperasikan perangkat keras maupun piranti lunak. Saat ini, banyak juga masyarakat yang memanfaatkan media sosial untuk menambah pemasukan seperti berjualan atau bertransaksi secara online, menjadi influencer maupun YouTube. Dengan media sosial, kita juga dapat mudah menjalin hubungan baik dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, untuk saling berbagi ilmu maupun pengalaman satu sama lain. Maka, pentingnya kita sebagai calon ASN yang smart, kita juga harus memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi secara smart. Dalam menguasai kemampuan digital, seorang ASN bukan hanya dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi perangkat digital, tapi juga dalam mengelola informasi. Tanpa kemampuan mengelola informasi, seorang ASN bukan hanya dapat menjadi korban, tapi juga berpotensi turut menjadi pelaku penyebar misinformasi, atau malah menjadi pembuat disinformasi, dan yang paling parah, malah menjadi pembuat dan penyebar malinformasi. Gangguan informasi sendiri memiliki beberapa bentuk, yakni pertama ada satire atau parodi, yang kedua ada konten yang menyesatkan, kemudian ada konten tiruan, juga ada konten palsu, kemudian ada konten yang tidak jelas sumber asal-usulnya, juga ada konten yang isinya dimanipulasi, dan konten yang sengaja dibuat-buat. Untuk mengatasi gangguan informasi, kita bisa melakukan hal-hal ini. Dengan demikian, jadilah smart ASN yang bijak dalam mengelola informasi, dalam bermedia sosial, dan berinternet. Proteksi perangkat digital. Sebagai ASN yang smart, setiap perangkat digital yang kita miliki harus diproteksi dengan baik, mulai dari adanya kata sandi pada setiap akun dan perangkat digital, adanya face authentication, fingerprint, dan lain-lain. Pada perangkat digital, kita juga harus menjamin keamanan dengan adanya antivirus, membuat sistem backup data pada satu atau lebih akun dan perangkat digital, dan berhati-hati dalam menyalakan fitur yang ada di perangkat digital. Agar lebih aman, ketika sedang mengisi kata sandi, pastikan tidak ada orang di sekeliling agar kata sandi tetap terjaga. Perlindungan identitas dan data pribadi digital. Pada dunia digital, setiap kita memiliki dua jenis identitas, yaitu identitas terlihat dan identitas tidak terlihat. Identitas terlihat adalah identitas yang tercantum pada akun digital kita seperti nama akun, foto profil pengguna, deskripsi pengguna, dan lain-lain. Sementara identitas tidak terlihat adalah identitas pribadi yang hanya dapat dilihat oleh pemilik akun seperti PIN, kata sandi, kode OTP, two-way authentication, dan sebagainya. Setiap identitas tersebut harus kita jaga dan lindungi dengan baik. Untuk itu, ketika menggunakan media sosial atau sedang menginput data pada aplikasi, sebaiknya gunakan kata sandi yang berbeda pada setiap platform. Demomu berapa passwordnya? Oh, nggak boleh. Hindari untuk membagikan data pribadi seperti tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, dan kata sandi. Selalu lakukan pembaruan perangkat lunak yang digunakan dalam gawai guna meminimalisir resiko celah kebocoran data, dan waspada jika ada komunikasi atau aktivasi mencurigakan dari akun dengan identitas yang tidak dikenal. Dengan demikian, kita sudah melindungi identitas digital kita dan menjauhkan kita dari kejahatan digital. Dalam keamanan digital, kita juga harus memperhatikan rekam jejak digital kita. Meskipun sulit untuk dihindari, jejak digital termasuk hal yang penting karena jejak digital bisa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Beberapa cara untuk melindungi jejak digital kita yaitu dengan selalu membaca syarat dan ketentuan aplikasi yang kita gunakan. Kita juga harus membatasi informasi yang kita bagikan di dalam aplikasi tersebut demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selain melakukan perlindungan pada perangkat dan identitas digital, kita juga harus berhati-hati dengan maraknya penipuan digital atau daring. Penipuan ini memanfaatkan aplikasi pada platform media internet untuk menipu para korban. Penipuan digital ini terdiri dari berbagai jenis, yaitu scam, spam, phishing, dan hacking. Cara yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari hal ini adalah selalu melakukan cross-check terhadap informasi yang kita belum mengetahui kebenarannya. Bisa dengan melakukan pencarian di Google, atau bisa juga dengan bertanya kepada orang lain yang lebih mengerti tentang hal tersebut.